akan menjadi sebuah tantangan dan permasalahan kalau semisal konsumsi minuman manis untuk kita sendiri itu melebihi batas yang telah ditentukan. Dan juga, nah dampaknya apakah bisa seserius itu? Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Prongkesan, tempatnya ngobrol santai tapi penuh makna soal gaya hidup sehat. Kenalin, aku Anggun sebagai moderator pada obrolan kita hari ini. Sebelum itu, aku mau spill dulu nih topiknya. Topiknya ini menarik banget sih. Cluenya itu kayak ada manis-manisnya gitu, tapi bisa bikin tubuh menangis. Apa ya kira-kira? Nah, topik ini kita akan sangat relate dengan mahasiswa, yaitu mahasiswa yang suka minum minuman manis. Sebelum itu, aku gak mau dong sendirian. Aku akan dibersamai oleh narasumber keren kita, yaitu seorang mahasiswi kesehatan masyarakat Universitas Jenderal Sudirman, angkatan 2023. Halo Kak Ahna. Halo Kak Anggun, sebelumnya aku kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Safira Ana, mahasiswi Kesehatan Masyarakat angkatan 2023. Dan saya sangat senang sekali Kak Anggun di sini bisa bersama-sama membersamai Kak Anggun untuk membahas topik yang sangat relate nih Kak Anggun dengan kita sesama mahasiswa ya, tentang minuman manis. Betul banget nih Kak Ahna. Ngomong-ngomong gimana nih Kak Ahna kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik walaupun di tengah gempuran tugas ya Kak Anggun. Kalau Kak Anggun sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong Kak Ahna. Oke, kita langsung aja kali ya ke topik. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih, kan minuman manis ini banyak banget ya trennya sekarang apalagi Gen Z. Kak Ahna nih tim matcha, kopi susu, atau americano nih? Waduh, kebetulan nih Kak Anggun. Aku nih nggak begitu suka kopi, jadi aku tim matcha aja deh. Sama sih, aku juga matcha banget anaknya. Ngomong-ngomong soal minuman manis nih, aku sering banget lihat eh, yang jualan kopi susu itu keliling di pinggir-pinggir jalan banyak banget. Ada minuman boba juga, ada kopi-kopi dengan banyak menunya dan promonya itu yang beli satu gratis satu. Bahkan es teh yang di setiap jalannya itu banyak banget tokonya. Nah, aku mau tanya nih Kak Ahna, gimana sih dari perspektif kesehatan masyarakat melihat fenomena ini? Oke Kak Anggun, jadi sebenarnya nih ya Kak Anggun, kita lihat dari kita dulu nih sebagai mahasiswa yang sebenarnya sangat FOMO ya, apa-apa kalau misal ada yang viral kita ikutin. Jadi gimana pedagang-pedagang itu nggak banyak dan nggak marak untuk berjualan minuman manis ini Kak Anggun. Orang ada pedagang satu yang menjual minuman manis langsung ramai. Jadi sebenarnya sih fenomena ini itu bisa diprediksi gitu Kak Anggun. Cuman yang menjadi permasalahan dari sisi kesehatan masyarakatnya itu sendiri akan menjadi sebuah tantangan dan permasalahan kalau semisal konsumsi minuman manis untuk kita sendiri itu melebihi batas yang telah ditentukan Kak Anggun. Nah selain itu banyaknya promosi minuman manis yang ada itu seperti nggak ada habisnya gitu ide-ide mereka kayak yang tadi Kak Anggun udah spill ya, kayak kopi keliling yang sudah sangat banyak, terus teh manis digerai-gerai sampai paketan makanan yang semuanya itu sekarang bersama minuman manis ya nggak sih Kak Anggun, kayak ayam geprek plus minuman manis, betul nggak sih? Ah, betul banget nih. Aku aja kayaknya kalau makan ayam geprek pasti minumnya dapat es teh manis. Nah itu tuh Kak Anggun, jadi maka dari itu fenomena ini tuh sangat penting gitu untuk ditelusuri lebih lanjut Kak Anggun. Betul Kak Ahna. Nih, tapi ternyata orang-orang itu banyak yang berpikiran bahwa nggak apa-apa lah, cuman minum manis. Minum manisnya nggak seberapa kok. Nah, gimana sih Kak dengan orang-orang ini yang sering banget minum manis? Pasti kan jadi dinormalisasikan ya. Jadi mungkin bisa diabaikan juga. Nah, dampaknya apakah bisa seserius itu? Nah sebenarnya kita itu
itu sebagai manusia itu boleh aja sih Kak Anggun untuk minum minuman manis, untuk mengkonsumsi gula. Tapi yang menjadi permasalahan adalah yang tadi udah aku bilang di awal, kalau semisal minum manisnya itu terlalu banyak. Nah dampaknya itu cukup banyak sih Kak Anggun. Mungkin kita nggak langsung merasakan kayak kita sekarang minum 2 kopi susu gitu terus langsung sakit tuh nggak kayak gitu sih Kak Anggun. Jangka panjangnya itu yang akan menjadi permasalahan bagi kita. Nah, nanti itu akan meningkatkan resiko terkena penyakit seperti diabetes, nanti bisa juga terkena obesitas, jantung koroner, hipertensi, dan masih banyak penyakit yang bisa ditimbulkan karena kita terlalu banyak memakan makanan ataupun minuman manis ini Kak Anggun. Wah, ternyata dampaknya ini bisa sangat serius banget ya. Nah, ngomong-ngomong nih, aku juga pernah baca ya berita nih. Ternyata tuh sekarang diabetes tuh setahu aku kan penyakit buat lansia gitu ya, dewasa. Tapi pernah lihat kalau anak kecil nih udah kena diabetes, bahkan kayak yang harus suntik-suntik gitu, suntik insulin ya. Nah, terus kayak tren diabetes ini ternyata meningkat loh. Menurut Kak Hana gimana nih? Nah betul banget nih Kak Anggun, emang tren diabetes ini sekarang itu sangat melonjak ya Kak Anggun. Tidak hanya untuk masyarakat dewasa ke lansia, tapi juga untuk anak-anak nih Kak Anggun. Karena banyak sekali ya Kak Anggun beredar minuman-minuman manis yang sangat mudah terjangkau oleh anak. Nah juga menurut data di tahun 2021 tuh menurut International Diabetes Federation, Indonesia itu termasuk dengan peringkat 5 negara dengan diabetes tertinggi nih Kak Anggun. Ini merupakan angka yang cukup bagus sih, maksudnya bagus dalam hal buruk sih Kak Anggun. Jadi perlu menjadi perhatian besar bagi kita untuk mengurangi angka tersebut Kak Anggun. Nah, pastinya dengan diabetes ini kan penyakit kronis ya. Nah, bisa jadi untuk pengobatannya kan mahal ya Kak Hana. Itu gimana sih? Nah, oh ya betul sekali Kak Anggun. Selain dampak-dampak untuk diri kita sendiri nih Kak Anggun, minum minuman manis jangka panjangnya itu juga akan menghambat ataupun memperbanyak beban negara nih Kak Anggun. Kenapa? Alasannya itu karena ketika kita ambil contoh aja nih gampangannya nih ya Kak Anggun. Kita nih sebagai mahasiswa nih banyak nih yang minum kopi setiap hari, minum teh setiap hari, ataupun minum minuman manis lainnya setiap hari yang nantinya akan meningkatkan resiko penyakit yang tadi sudah aku mention di awal, penyakit-penyakitnya. Nah itu tuh kalau semisal beberapa tahun kemudian akhirnya kita amit-amit naudzubillah terkena penyakit, maka itu akan menambah biaya untuk pengobatan penyakit tersebut. Jadi sebenarnya minum minuman manis kita saat ini itu tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan kita nih Kak Anggun, jadi berpengaruh juga terhadap kesehatan bangsa kita nih Kak Anggun. Jadi itulah pentingnya untuk kita meminimalisir dan mengurangi minum minuman manis Kak Anggun. Nah, gitu ya teman-teman, ternyata minum manis itu dampaknya bukan cuma buat kita loh yang minum manisnya ini, tapi ternyata dampaknya malah bisa jadi beban buat negara ya Kak Ana. Betul sekali Kak Anggun. Nah, sekarang udah ngomong nih dampak, gimana sih cara upaya nih sebagai kesehatan masyarakat itu kan nggak jauh-jauh dari promotif dan preventif ya Kak Ana. Nah, biar gimana teman-teman ini bisa mengurangi lah untuk mengonsumsi minuman manis. Oke Kak Anggun, jadi sebenarnya langkah pertama yang paling mudah kita lakukan itu adalah dengan tidak membatasi diri untuk mengetahui informasi-informasi baru Kak Anggun. Jadi kita mau gitu loh untuk menyerap informasi-informasi, kayak kita nggak tutup telinga, tutup mata untuk mengetahui dampak-dampak dari terlalu banyak meminum minuman manis ini Kak Anggun. Jadi harapannya juga dengan kita tahu dan mengerti, maka akan bisa gitu loh untuk mengurangi konsumsi minuman manis ini Kak Anggun. Selain itu, karena kita nih mahasiswa kesmas nih ya Kak Anggun, mungkin kita bisa melakukan edukasi. Nah edukasinya ini sendiri karena kita sekarang sangat mudah terpapar oleh sosial media ya Kak Anggun, kita Gen Z, jadi kayak nggak mungkin nggak sih sehari kita tanpa sosial media. Jadi mungkin kita bisa tuh edukasi lewat situ juga, kayak
menyiarkan bagaimana dampak-dampak dari terlalu banyak minuman manis ini sendiri gitu Kak Anggun. Mungkin selain edukasi lewat sosial media tersebut, kita kan ini mahasiswa ya Kak Anggun. Nah, mungkin aku sedikit cerita aja kali ya. Kita tuh bisa memasukkan kampanye ataupun kegiatan untuk yang mengajak organisasi-organisasi nih Kak Anggun. Kan kita banyak banget nih organisasi yang ada di lingkup mahasiswa kayak Hima, BEM, ataupun UKM-UKM lainnya. Nggak terhitung gitu kan banyaknya. Kita bisa reach out gitu loh mereka untuk mengadakan atau bersama kita membuat kampanye soal bahaya mengkonsumsi minuman manis yang berlebihan ini Kak Anggun. Mungkin aku sedikit cerita ya Kak Anggun. Jadi itu kemarin pada saat Ospek Kesehatan Masyarakat 2022 kalau nggak salah, kita tuh pernah mengambil topik soal cukai minuman manis Kak Anggun. Jadi dari situ mahasiswa baru tuh juga mengerti gitu loh soal kesehatan dan minuman manis ini Kak Anggun gitu. Jadi kayak kita bisa kok menyisipkan edukasi-edukasi tersebut di lingkungan kampus ini Kak Anggun. Selain itu mungkin tidak hanya kita mengedukasi dan ngomong saja, mungkin ada langkah yang mudah gitu loh untuk kita lakukan. Kayak semisal kita lagi bersama teman-teman, lagi beli makan bareng nih, kita kayak ngomong ke teman kita, kurangin dulu dong minuman manis ya, jangan beli es teh gitu. Ataupun sesimpel kayak semisal kita mau pergi, kita mau berangkat ke kampus, kita ingetin kayak ayo bawa tumbler, selain biar sehat juga biar hemat gitu sih Kak Anggun. Jadi harapannya tuh biar kita tuh mengurangi gitu minuman manis. Wah gitu ya teman-teman, cara-caranya ini sederhana banget loh. Bisa tadi yang sudah Kak Hana sebutkan, bisa dengan bawa tumbler air minum sendiri, selain biar sehat juga uangnya alias menghemat. Betul sekali Kak Anggun. Nah ngomong-ngomong nih Kak, aku belum tahu ya jumlah maksimal gitu batasan minum atau minuman manis ini kan ada takaran gulanya ya. Kira-kira nih berapa sih maksimalnya per hari? Nah, oke Kak Anggun, pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya batasnya itu kita tuh mengkonsumsi gula itu per hari berapa. Nah, jadi menurut Kementerian Kesehatan, batas konsumsi gula untuk diri kita itu 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Nah, jadi bayangin aja nih Kak Anggun, kayak kita sekali minum kopi atau minum es teh itu berapa sendok yang udah dalam takaran satu botol itu kan Kak Anggun, belum lagi dengan makanan-makanan yang kita makan kayak dari nasi ataupun nanti makan lainnya kan pasti juga mengandung gula. Nah itulah pentingnya Kak Anggun kita mengkritisi dan peduli gitu terhadap apa yang kita konsumsi Kak Anggun. Wah ternyata batasnya itu 4 sendok makan ya teman-teman. Coba nih teman-teman kita boleh ya refleksikan diri, kira-kira satu hari ini kita udah berapa banyak nih gula yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya Kak Ahna. Nah boleh nih teman-teman buat share cerita kalian tentang mengurangi konsumsi gula, boleh nih di tag ke Instagram Promkes angkatan 2023 di Instagram @promkesan, biar cerita teman-teman ini bisa jadi inspirasi buat yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Ahna, sebelum sesi akhir obrolan kita hari ini, Kak Ahna ada closing statement nih atau pesan-pesan apa biar teman-teman nih beneran untuk mengurangi konsumsi gula? Oke Kak Anggun, jadi mungkin pesannya simpel aja dan mungkin teman-teman udah sering dengar, tapi aku izin meng-highlight lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Jadi mari membatasi konsumsi minuman manis biar tubuh kita itu sehat, tidak hanya tubuh kita namun juga akan berdampak pada negara kita ke depannya. Jadi ayo mulai langkah kecil seperti minum air putih dan membawa tumbler dari rumah. Nah, terima kasih Kak Hana ya buat obrolan yang sangat berdaging ini. Aku jadi nambah banget ilmu ya. Tadi dari yang minuman-minuman manis ini ada batasnya, dari dampaknya itu apa aja, ternyata seserius itu. Bahkan dampak ini juga bisa sampai jadi beban negara loh teman-teman. Selain itu juga tadi kita udah di-spill ya sama Kak Hana cara-cara biar bisa mengurangi minuman manis. Dengan langkah yang sederhana itu bisa membawa tumbler air minum.
Oke teman-teman, kita nggak kerasa ya udah di penghujung obrolan di podcast Prom Kesan ini. Tadi kita udah mendengarkan ya dari narasumber keren kita, Kak Ahna, tentang minum minuman manis, dari dampak, dari upaya, dari berapa sih maksimal mengkonsumsi gula setiap harinya. Ingat teman-teman bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil dengan minum air putih 2 liter setiap hari. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.